Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur-sedulur KB, bertemu lagi dengan saya Valentino Dimitri dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi angkatan 2019. Kali ini saya akan ngomongin tentang IT programmer ya guys ya. Yang pengen jadi programmer lebih baik dengarkan video aku dulu ya sebelum menjadi seorang programmer. Jadi kali ini saya akan membahas apa saja tugas dan skill yang dibutuhkan oleh seorang programmer. Buat kalian yang penasaran apa saja, let's check it out. IT programmer. IT programmer itu salah satu profesi yang tanggung jawabnya sangat kompleks. Apakah kamu masih mengingat artikel tentang back-end programmer dan front-end programmer? Ini adalah perpaduan dari kedua profesi tersebut. Itulah mengapa profesi ini dianggap sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab kompleks, karena profesi ini memegang dua tanggung jawab. Maka beban kerja yang dipikul juga double. Kebayang dong sobat, gimana beratnya tugas seseorang di balik profesi ini. Mereka merangkap perannya dan bertanggung jawab akan dua jenis tugas yang saling berkaitan, tapi sebenarnya berbeda. Mereka harus bisa menjadi server side sekaligus client side. Di zaman yang semakin maju seperti ini, sudah nggak banyak perusahaan yang melimpahkan dua peran dalam satu profesi, bernama IT programmer. Kebanyakan perusahaan sudah memecah perannya menjadi back-end front programmer. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada perusahaan yang melimpahkan dua peran ini dalam satu profesi. IT programmer. Siapakah dia? Oke. Orang-orang yang berada di balik profesi ini adalah orang-orang yang memiliki keahlian di bidang komputer. Pokok nama yang jago komputernya. Biasanya profesi ini tergabung dalam sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang. Nah, timnya tersebut punya tujuan atau goals buat nyiptain dan ngarawat program-program atau perangkat lunak atau softwarenya. Tim tersebut terlibat dalam seluruh proses panjang perencanaan hingga pemeliharaan program dan perangkat lunak. Dalam prosesnya, biasanya tim ini menerapkan metode Agile, khas seperti tim-tim di bidang IT lainnya. Profesi ini mengambil alih tugas-tugas dua peran yang berbeda, yaitu back-end programmer dan front-end programmer. Pokoknya biar lebih paham, silakan kalian simak penjelasan saya sebagai berikut. Back-end programmer bertugas mengurus masalah server. Maka dari itu, profesi ini dikenal dengan sebutan server side. Secara sederhana, tanggung jawab utamanya adalah mengkomunikasikan database yang dikelola ke browser. Mereka pakai berbagai bahasa pengkodingan ya. Biar apa? Biar bisa mengkomunikasikan database kepada browser. Selanjutnya, front-end programmer akan mengambil alih tugasnya back-end programmer sebagai client side ya. Untuk pembahasan lebih lengkapnya, langsung saja kita ke sekarang. Oke, sekarang front-end programmer. Client side bertugas menciptakan tampilan yang akan dilihat atau digunakan oleh pengguna. Mereka menjadi penerjemah dengan membangun tampilan lewat hypertext markup language. Terus, tugas-tugasnya apa aja? Jadi, front-end programmer ini dia merancang program-program dan perangkat lunak
dengan memakai berbagai bahasa pemrograman. Kehidupan para IT programmer tidak pernah jauh dari proses coding, karena mereka memegang dua peran. Maka tanggung jawab back end sama front end programmer ini diambil alih sama profesi yang itu tadi ya, kayak klien saya tadi. Terus tanggung jawabnya ada apa aja? Pertama, mengelola database. Kedua, mengelola teknologi web server. Ketiga, melakukan integrasi cloud computing. Yang keempat, membangun software server side. Yang kelima, mengatur bahasa pemrograman server side. Yang keenam, melakukan integrasi application programming interface. Yang ketujuh, mengelola content management system. Yang kedelapan, mengembangkan content management system. Yang kesembilan, mengatur dan menjamin keamanan web. Kesepuluh, menerjemahkan laporan analisis dan statistik server. Yang kesebelas, menerjemahkan desain menjadi tampilan yang dapat diakses oleh orang awam, ya, istilahnya, atau pengguna-pengguna baru lah ya. Terus untuk bisa berkarir menjadi seorang klien saya tadi ya, kayak front end programmer tadi ya, nah itu skill-skillnya yang dibutuhkan ada apa aja? Ada yang pertama harus harus punya skill database ya. Terus yang kedua, application programming interface API ya. Terus yang ketiga, content management system ya. Yang keempat, HTTP ya. Biasanya kalau mau ngebuat link gitu biasanya pakai HTTP nya. Yang kelima, cascading style sheet ya. Yang keenam, HTML or hypertext markup language ya. Terus yang ketujuh, preprocessor CSS. Yang kedelapan, JavaScript. Yang kesembilan, version control. Yang kesepuluh, responsive design. Ke-11, debugging. Yang ke-12, browser development tools. Yang ke-13, web performance. Yang ke-14, command line ya. Oke sedulur, itu dia serba-serbi profesi IT programmernya yang memegang dua peran dengan dua tanggung jawab yang berbeda. Oke, cukup segini dulu materiku hari ini. Ada pertanyaan? Tidak, terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Wes, kalau nggak ada, pokoknya kalau kalian mau tanya ya, jangan lupa tanya di kolom komentar ya. Pokoknya yang pengen kerja jadi programmer teh, aku doain semoga saja lancar pada saat mencari pekerjaan ya. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa buat kalian semua di like, di komen, dan di subscribe nih ya channel aku. Wes, pokoknya cukup segini dulu. Kalau gak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.